Kita semua selalu mengalami lawatan Tuhan dan saya percaya setiap hari-hari kita Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, untuk ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Yang kedua, untuk ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang benar-benar sehat serta berusia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Yang ketiga, setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan dan presensi, serta tidak membentuk kerumunan. Untuk yang keempat, mempersiapkan persembahan dalam amplop atau melalui transfer bank ke rekening gereja. Yang kelima, bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah secara online mulai jam 5 sore di kanal YouTube. Untuk selanjutnya, ibadah khusus penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 setelah jam ibadah kedua. Dan pembelajaran untuk orang tua calon peserta akan dimulai pada bulan November 2021. Bagi yang akan mengikuti dipersilahkan segera mendaftar melalui sekretariat gereja. Untuk selanjutnya, ibadah komsel secara offline atau tatap muka akan dimulai pada minggu depan di hari Selasa tanggal 28 September 2021, mulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, ibadah komisi orang muda akan diadakan kembali mulai hari Sabtu 2 Oktober 2021 jam 6 sore di gereja. Sekian pengumuman dari gereja. Mari sebelum kita mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini Kau boleh berkati kami secara luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, dan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau impartasikan setiap sukacita kami. Kami mau beri yang terbaik pada Engkau lewat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan, dan kami siap untuk terima setiap mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan yang berkati setiap ibadah kami dari awal sampai akhir, dan biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita mau katakan, amin. Mari kita boleh berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar, dan Dialah Yesus, nama di atas segala nama. Biarkan
Tuhan. Percaya bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Amin. Dia Allah yang maha besar, amin. Amin. Dia maha kuasa, amin. Amin. Yang percaya sekali lagi beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Tidak ada pribadi yang lebih mengenal kita selain Tuhan Yesus. Dia tahu ketika kita sedang berdiri, ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang ada di kamar berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Dia tahu. Sebab Yesus pribadi yang mengenal kita. Apapun situasi yang saat ini kita hadapi, ingat, Yesus pribadi yang lebih mengenal engkau. Dia sanggup pulihkan kita. Mari waktu ini, pergunakan waktu ini untuk kita boleh mengenal Dia. Berjumpa dengan pribadi yang benar. Berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Kuramaya sikala lama-lama. Amin. Haleluya. Mari jangan tahan-tahan roh yang ada di dalam kita. Menyembah Dia, mengagungkan namanya. Haleluya.
merasa hampa. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa kering, tidak mampu berbuat apapun, seakan-akan semua jalan tertutup bagi kita. Saat ini mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan membuat kesegaran dalam hatimu. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan mengembalikan semangatmu yang patah. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Datang hanya kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Karena Dia hanya pribadi yang sungguh mengenal engkau. Apapun yang saat ini menjadi kerinduan, sampaikan kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang pribadi yang bisa melakukan semuanya itu untuk kita. Hanya Engkau, ya hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi Ramaya Sikalalalama seluruh isi Ramaya Sikalalalama Yesus, dan bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi dalam hati
Sebab inilah yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah katakan satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Katakan urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Bersyukur kepada Engkau Tuhan, sungguh bahwa Engkaulah yang sudah mengubah seluruh kehidupan kami, sehingga kami ada di tempat ini bersukacita memuji Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, berikan pewahyuan secara khusus kepada kami, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita besar pada saat ini karena kita bisa berkumpul kembali ya. Saudara, saya masih bicara tentang dosa ya, karena memang sejak bulan lalu kita memang bicara tentang hal-hal dosa ini ya, supaya kita bisa memahami dengan jelas, menyingkirkan dosa dari hidup kita ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak tahu ada dosa-dosa yang mungkin dia anggap kecil ya, bisa dosa besar, dosa kecil, kadang-kadang dia anggap kecil sehingga dia tidak paham bahwa itu harus dibereskan. Dan mungkin itu terjadi sudah sangat lama sekali, saudara. Dan kalau dia tidak paham, dia tidak tahu adanya dosa-dosa yang
mungkin terjadi sudah lama, saudara, bagaimana orang tersebut bisa menangani dosa tersebut? Tahu aja tidak, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu minta secara sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan itu menyelidiki di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya dia bongkar semua hati kita. Kalau ada sesuatu yang gak berkenan, biar Tuhan tunjukkan kepada kita. Supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, inilah karya Roh Kudus sebenarnya, saudara. Karya Roh Kudus di dalam hidup kita, menginsafkan kita, mengingatkan kita dari dosa. Yohanes pasal 16 ayat 8. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan dan kalau Ia datang. Siapa Ia itu? Roh Kudus, saudara, ya. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia yang akan melihat ke dalam hati kita, dosa kita, saudara. Ya. Seringkali saya katakan tadi kita kurang jelas dosa-dosa kita. Sama seperti saudara masuk ke dalam satu ruangan yang gelap malam hari dan lampunya dimatikan, maka saudara nggak bisa ngelihat apa-apa. Bahkan misalnya di ruangan itu ada banyak sampah berserakan, ya, banyak kertas, tisu yang kotor, mungkin kulit pisang ada di situ, tapi karena gelap, saudara nggak bisa lihat, ya. Kalau saudara nggak bisa lihat, bagaimana saudara mau membersihkan ruangan itu? Saudara ambil sapu, aku mau membersihin ruangan itu. Bisa apa tidak? Tidak bisa, gelap gulita, saudara. Kita nggak ngerti sampahnya di mana, lihat aja susah, ya. Tetapi beda, jika lampunya dihidupkan, ya, saklarnya dihidupkan, di-on-kan, tahu-tahu terang. Nah, kelihatan. Oh, sampahnya di sana. Oh, itu ada kulit pisang di sana. Oh, di sana ada tisu. Di sana ada kertas-kertas yang berserakan. Kelihatan. Kita ambil sapu, kita nyapu. Kelihatan. Kita bisa membersihkan ruangan tersebut jika terlihat. Roh Kudus, saudara, itu menerangi hati kita. Sehingga kita tahu, oh ini yang harus aku keluarkan dalam hidupku. Oh ini kotor, aku harus keluarkan sampah-sampah ini. Demikian, saudara. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kemudian, saudara, kalau kita pengen hidup kita bersih, ya tentu saja kalau hidup kita bersih kita akan bahagia sebenarnya, ya saudara. Kita pengen dosa-dosa yang mungkin tersembunyi itu kita keluarkan dari hidup kita. Saudara harus punya hati yang benar. Semua asalnya dari dalam hati, ya saudara, ya. Kita harus punya hati yang benar. Mari kita lihat Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih. Saudara, Daud itu sungguh-sungguh. Dia punya hati yang benar. Dia katakan, selidikilah aku ya Allah. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita, saudara. Izinkan dia menyelidiki hati kita sampai hati kita yang terdalam. Untuk mengorek semua hal-hal yang gak berkenan di hadapannya. Tetapi Daud tidak berhenti sampai di situ saja. Dia bukan hanya sekedar mengizinkan Tuhan menyelidiki hatinya, tetapi dia katakan, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Seringkali dosa juga ada dalam pikiran. Seringkali kita punya pikiran-pikiran yang jahat terhadap orang lain, saudara. Lihatlah apakah jalanku serong, kata Daud. Supaya apa? Supaya kalau aku punya jalan serong itu diluruskan. Saudara tahu serong itu berarti gak lurus ya. Bengkok, saudara, jalan kita.
Daud bilang, kalau jalanku sudah gak lurus, gak sesuai firman Tuhan, serong, bengkok, Tuhan nyatakan. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, tuntun aku jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ini adalah doa Daud, saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini atau siang ini, saudara, kalau kita pengen menyingkirkan dosa, kita harus punya sikap hati yang benar dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku dan uji aku, apakah jalanku serong, pikiran-pikiranku jahat. Semua selidiki Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya akan masuk 4 langkah untuk menyingkirkan dosa dari hidup kita. Jadi ini ada tips praktis, saudara ya, supaya kita bisa menyingkirkan dosa di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita perlu mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan bahwa ada dosa di dalam diri kita. Yang pertama, saudara dan saya, kalau kita ada dosa, Roh Kudus mungkin sudah menyelidiki hati kita dan kedapatan ada dosa, entah dosa kecil, entah dosa besar, saudara, kita harus minta ampun kepada Dia. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini dikatakan jika kita, apa saudara syaratnya di situ? Untuk mendapatkan pengampunan, coba perhatikan. Apa syaratnya saudara mendapatkan pengampunan? Jika kita mengaku dosa kita, berarti langkah pertama saudara, kita harus mengaku kepada Tuhan bahwa aku sudah berdosa. Ini langkah pertama saudara. Ini syarat untuk mendapat pengampunan dari Tuhan, yaitu mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita mundur 2 ayat, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bagaimana Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita? Di situ katakan hidup di dalam terang, ya kan? Syaratnya di situ saudara. Jadi apa maksudnya saudara hidup di dalam terang? Hidup dalam terang ya tidak lain adalah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, saudara. Lawan dari terang apa, saudara? Gelap. Ya, kita tahu lawan dari terang adalah gelap. Kalau kita hidup dalam dosa, berarti kita hidup di dalam kegelapan. Bahkan kita tidak mau orang lain melihat dosa kita. Kalau bisa kita dalam gelap, biar orang gak lihat kita, orang gak lihat semua dosa-dosa kita, sembunyi-sembunyi. Betul apa enggak, saudara? Orang kalau melakukan dosa di dalam kegelapan pasti, dan dia akan menutupi dosanya supaya orang lain tidak tahu. Betul apa enggak, saudara? Kita semua sudah berdosa, kita tahu apa yang saya sampaikan ini, saudara. Ya, kalau kita punya dosa, jangan sampai orang lain tahu, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan Maha tahu. Sekalipun kita sembunyi dimanapun, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, dia sembunyi, Tuhan tetap tahu ada di mana dia, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan, sekalipun kita bisa menyembunyikannya dari mata manusia. Ya, dosa kita itu kita sembunyikan, tetapi Tuhan Maha tahu, saudara. Ya. Kemudian hal yang kedua, saudara. Yang pertama kita harus mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, mengaku kesalahan kita kepada manusia, saudara. Tidak cukup kita mengaku hanya kepada Tuhan, saudara. Tetapi kita juga harus mengaku kesalahan kita kepada orang yang menjadi korban dosa kita. Ini penting, saudara. Seringkali, saudara, ada anak Tuhan berbuat dosa dan merugikan orang lain, dan kita bilang begini, sing penting aku sudah minta ampun sama Tuhan.
Sedangkan sama sesama kita belum berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu hari ini. Kalau kita merugikan orang lain, kita harus datang kepada orang itu. Kita harus minta maaf kepada orang itu. Kita ganti kerugiannya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Misalnya, ya. Misalnya saudara, ini hanya contoh ya. Kita mencuri milik orang lain. Berarti orang lain dirugikan. Benar saudara? Kalau kita mencuri berarti orang lain dirugikan saudara. Dan saudara tidak cukup hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku kemarin mencuri uang saudaraku itu, ampuni aku. Itu bagus. Tetapi saudara, langkah selanjutnya adalah kita harus datang kepada orang itu. Kita harus mengaku, aku loh yang ngambil HP-mu itu, aku loh yang ngambil duitmu itu, aku minta maaf, aku akan ganti. Nah ini loh saudara, kita harus bertanggung jawab saudara, atas apa yang sudah kita perbuat. Amin saudara, ini adalah bagian yang agak sukar saudara ya, untuk ngomong minta maaf sama orang lain. Kita lebih mudah minta ampun sama Tuhan, benar apa enggak saudara? Tapi ketika kita suruh minta maaf, minta ampun sama orang lain sesama, kita biasanya mandek. Sing penting kan aku sudah sama Tuhan. Saudara, enggak cukup saya sampaikan. Sama Tuhan, tetapi juga kepada manusia yang menjadi korban daripada dosa kita tersebut. Seorang penginjil besar namanya John Sung, saudara ya. Bukunya juga ada beberapa, saudara, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Suatu ketika dia melakukan pelayanan, saudara, di pedesaan. Ini cerita sudah zaman dulu ya, saudara. Jadi handphone gak ada, telepon gak ada di desa, saudara. Jadi kalau mau mengirim kabar itu lewat telegram. Ya, zaman dulu kan lewat telegram. Tahun 90-an kalau saya mau menghubungi orang tua saya di Sumatera, saudara, lewat telegram ke Telkom. Nanti di sana sampai di kantor pos kasih gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak pendeta ini John Sung ini saudara, dia melayani di pedesaan dan temannya satu orang hamba Tuhan, Pastor G namanya, dia pengen mengirim telegram kepada temannya di tempat lain, saudara. Tapi dia nggak punya duit, dia mau pinjam sama Pak John Sung, ya. Dia bilang, Pak John Sung punya uang nggak? Gitu. Pak John Sung ini punya uang, tapi cuma sedikit, eman dipinjemi, gitu loh, saudara ya. Jadi dia bilang begini, enggak, aku nggak punya uang. Nah, bohong nggak, saudara? Bohong ya. Dia punya tapi memang sedikit, saudara. Setelah itu, saudara, rupanya Roh Kudus menegur dia, ya. Bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah dosa. Karena dia sudah berbohong kepada temannya. Nah, karena Roh Kudus menegur dia sedemikian, saudara, satu hari dia datang kepada temannya itu. Dia bilang, kemarin itu aku minta maaf ya. Waktu kamu mau pinjam uang saya untuk kirim telegram itu, sebenarnya saya punya uang. Tapi saya berbohong, saya bilang tidak punya uang, saya minta maaf. Nah ini loh saudara. Jadi bukan hanya kita minta ampun sama Tuhan, tetapi kita harus membereskannya di hadapan manusia juga, orang tersebut, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melakukan itu menunjukkan kedewasaan rohani kita di dalam Kristus. Selanjutnya, saudara, yang ketiga. Yang pertama, mengakui di hadapan Tuhan. Kedua, mengakui di hadapan manusia. Ketiga, saudara harus ganti rugi. Ya, ganti rugi. Di dalam Lukas, saudara, nanti saya nggak usah baca semuanya, cuman ada beberapa saja. Itu ada Lukas 19 itu ada cerita tentang Sakius. Saudara pasti udah tahu cerita tentang Sakius, ya. Di mana Sakius itu adalah pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Pemungut pajak kalau zaman sekarang, saudara. Hanya sistem pajak pada waktu itu tidak sebaik sekarang, saudara. Banyak celah untuk korupsi, gitu loh, saudara. Jadi, saudara, Sakius ini mengambil pajak melebihi dari yang seharusnya. Banyak korupsinya dia. Dia seorang koruptor boleh dikatakan, begitu loh, ya. Dan orang-orang gak bisa bertindak apa-apa, saudara. Karena pada waktu itu, saudara, Israel itu di bawah jajahannya Roma. Dan Sakius itu kaki tangannya
pemerintahan Roma pada waktu itu. Jadi nggak bisa apa-apa orang Israel, saudara. Ya, mereka hanya ngerundel di belakangnya Sakius, gitu ya, saudara. Dan Sakius itu sangat kaya raya dan berkuasa, saudara. Dan orang-orang sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa mereka sudah berkata bahwa Sakius ini adalah orang berdosa, gitu ya. Nah, suatu hari, saudara, Yesus datang ke kotanya dan Sakius sudah mendengar tentang Yesus. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan Sakius pengen melihat Yesus. Dan ketika Sakius mau melihat Yesus, nggak bisa karena dia tubuhnya pendek. Tapi dia punya akal. Dia lari ke pohon ara, dia panjat pohon ara, dia naik ke sana, dia mau lihat. Dia lihat dari sana, oh Yesus bakalan lewat sini. Dicegat duluan sama dia, saudara. Dan benar dugaannya Sakius, saudara. Yesus lewat situ. Dan ketika Yesus ada di bawah pohon itu, dia bilang, Sakius turunlah. Kaget Sakius, kok tahu nama saya? Katanya, ya, Sakius turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Sakius langsung turun. Entah bagaimana cara dia turun, mungkin langsung melorot kali, saudara ya. Karena saking senangnya, bahagianya, Yesus mau mampir ke rumah dia. Dan Yesus mampir ke rumah Sakius. Kalau saudara lihat gambar di atas itu mungkin mewakili ya, saudara ya. Yesus masuk ke rumahnya Sakius di sana. Dan orang-orang yang mengikutinya tentu saja nggak bisa masuk ke rumah Sakius. Mungkin mereka lihat-lihat dari luar ya. Dan orang-orang mulai melihat, apa Yesus ini nggak tahu ya bahwa Sakius itu orang berdosa? Nah, mereka mulai bisik-bisik seperti itu. Apa Yesus nggak ngerti ya? Sakius ini orang berdosa, seorang koruptor yang ngambil pajak sangat besar kepada rakyat. Ini orang-orang mulai kasak kusuk, saudara. Tetapi saat itu, saudara, tolong dibaca ayat 8. Apa yang Sakius katakan? Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang di luar dugaan sama sekali, saudara. Ketika Yesus datang ke rumahnya, saudara, menjamah hatinya Sakius, mengubah seluruh hidupnya Sakius. Dia bilang, Tuhan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara, misalnya, ini contoh ya. Kalau Sakius itu punya duit 1 miliar, berarti berapa yang dia mau bagikan, saudara? 500 juta, betul gak, saudara? Sedikit apa banyak itu? Banyak banget. Sakius dulunya orangnya pelit mungkin, karena dia pokoknya ngambil duit rakyat terus, pokoknya menumpuk harta. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang diperas, bukan ada, banyak, saudara, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Jadi hartanya yang sudah setengah berkurang lagi. Betul gak, saudara? Mungkin berkurangnya banyak. Kalau orang yang diperas itu anggaplah 1 juta, berarti dia mengembalikan berapa, saudara? 4 juta, benar kan? Dan itu memang hukum Yahudi seperti itu, saudara. Ya, kalau ada yang masuk ke pengadilan, ternyata tuduhannya itu benar, maka dia disuruh mengembalikan 4 kali lipat. Itu adalah hukum Yahudi, saudara. Jadi saudara lihat bahwa Sakius dengan sukarela, bukan di hadapan mahkamah agama, di pengadilan, bukan. Kalau itu kan terpaksa, saudara ya. Tetapi ini dengan sukarela, dia bilang, setengah hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Semuanya dilakukan dengan sukarela. Kenapa, saudara? Karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang ingin saya sampaikan, saudara? Yang ingin saya sampaikan adalah begini, saudara. Dari apa yang kita baca tentang Sakius ini, saudara, kita gak boleh cuman omong kosong, omong doang, ya. Minta ampun, minta maaf. Tapi harus ada action, melakukan sesuatu. Kalau ada orang yang dirugikan, kita harus mengganti, saudara. Kalau masalah
misalnya ini contoh saudara ya. Kita mencuri uang seseorang, kemudian kita mengaku. Terus orang itu kita bilang, Pak saya akan ganti semuanya. Uangnya sudah terpakai, tapi saya pasti akan ganti. Kemudian orang itu bilang, sudah enggak usah. Kamu sudah mengaku semua, enggak usah diganti, saya rela. Nah itu kecuali. Tapi kan kita punya niat untuk mengganti. Betul kan saudara ya? Kita sudah punya niat untuk mengganti. Tapi memang tidak semua kerugian bisa diganti saudara. Misalnya saudara menyakiti hati orang. Ya, itu enggak bisa saudara terus menggantinya dengan menyakiti hati saudara. Kan enggak bisa begitu ya. Atau karena sesuatu hal kita menyebabkan orang lain celaka misalnya. Harus masuk rumah sakit dan sebagainya. Ya kita bisa melakukannya apa? Mungkin biayanya kita bisa menolong. Tetapi kalau dia terluka, patah tangan kan nggak mungkin kita matahin tangan kita. Gitu, menggantinya bukan seperti itu ya saudara. Jadi saudara artinya apa yang Tuhan inginkan saudara? Yang Tuhan inginkan adalah kita punya niatan yang baik. Mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Amin saudara. Semua dari hati kita. Tapi kita punya satu sikap, aku akan mengganti rugi ya. Nah ini adalah hal yang ketiga. Oke, hafal ya saudara, gampang. Yang pertama apa saudara? Mengaku kepada Tuhan, mengaku kepada manusia. Ketiga ganti rugi. Keempat yang terakhir, yaitu harus bertobat. Harus bertobat saudara, yang keempat ini ya. Mari kita lihat Kisah 2:37-38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, terima kasih. Setelah orang banyak mendengar khotbahnya rasul-rasul, hati mereka tersentuh, saudara. Dan ketika hati mereka tersentuh, mereka bertanya kepada rasul-rasul, "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Petrus katakan, "Bertobatlah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna bertobat? Bertobat itu berarti berpaling kepada Allah. Kalau dulu saudara menghadap ke selatan, sekarang saudara harus menghadap ke utara. 180 derajat saudara harus berpaling. Dulu saudara senang sama dosa, sekarang saudara melakukan kebenaran. Itu bertobat namanya. Saudara, bertobat bukan hanya sekedar tidak melakukan dosa. Saya kasih contoh begini. Kalau ada maling tertangkap sama polisi, ya, dibawa ke kantor polisi, setelah diinterogasi ini dan itu dan sebagainya, polisi bilang, "Kapok enggak? Berhenti maling enggak?" Saudara kira-kira tahu enggak jawaban maling ini? Dia mau berhenti apa enggak di hadapan polisi itu ngomongnya? "Iya Pak, kapok Pak," gitu kan ya. "Ini udah terakhir kali," gitu. Tapi kalau sudah 3 bulan keluar dari penjara, ada jaminan nggak dia nggak maling lagi? Mungkin dia malah belajar ya sama teman-teman yang di penjara ya, saudara ya. Jadi tadinya maling ayam, sekarang maling kambing mungkin saudara. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Apakah ini yang disebut pertobatan? Saudara mungkin selama berapa bulan itu dia nggak melakukan apa-apa, nggak maling lagi saudara, karena dia ada dalam penjara. Mungkin begitu keluar dari penjara pun 1 bulan pertama nggak maling saudara. Tetapi belum tentu dia tidak bertobat. Saudara. Kalau orang ini bertobat, maka sungguh-sungguh dia tidak mau melakukan pencurian lagi. Nah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya saudara, yang namanya bertobat itu bukan hanya sekedar tidak melakukan dosa itu lagi, tetapi benar-benar berpaling kepada Allah. Kalau hanya sekedar tidak melakukan itu, ada orang saudara senangnya main judi. Begitu uang sudah nggak ada, dia nggak main judi karena duitnya tidak ada, ya kan saudara ya. Tetapi coba kalau duitnya ada lagi, dia main lagi. Nah ini loh saudara, kalau ada kesempatan dia tetap berbuat dosa lagi. Itu sebabnya saya sampaikan di sini, bertobat itu berarti
sepenuh hati berpaling kepada Allah. Kalau saudara ingat ilustrasi yang saya sampaikan minggu lalu, ingat ya saudara, bahwa orang yang minuman keras itu saudara ya, dia tidak mau lagi mabuk-mabukan saudara, walaupun ada alkohol di depannya. Nah ini yang namanya bertobat ya. Ini yang namanya bertobat, dia sudah tidak mau lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita perlu bertemu dengan Tuhan seperti siapa? Sakeus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengubah seluruh hidupnya. Sakeus itu enggak peduli dia jadi miskin. Betul apa enggak saudara? Setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas, ku ganti 4 kali lipat. Dia enggak peduli kepada hartanya habis pun enggak masalah. Yang penting aku sudah dapatkan Kristus, yaitu harta yang paling berharga di dalam hidup saya. Seharusnya orang Kristen punya pendapat seperti itu, saudara. Yang penting aku punya siapa? Kristus di dalam hidup saya. Itu sebabnya aku enggak akan lari, aku akan setia kepada Yesus. Amin, saudara. Hari ini saudara, biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau ada sesuatu yang gak berkenan, biar kita mau datang, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Ada satu lagu saudara, lagu lama. Selidiklah akan daku, ya. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah aku Tuhan, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Biarkan Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita pada saat ini. Selidiklah akan aku, amin, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini. Selidiklah akan aku, ya menyelidiki hati kita pada saat siang hari ini. Biar dia bongkar hati kita. Jangan biarkan secuil dosa kecil pun tinggal di dalam hati dan pikiran kita.
Minta Tuhan bersihkan kita pada saat ini. Minta Roh Kudus tunjukkan dosa-dosa kita yang mungkin kita sudah lupa. Mungkin itu sudah terjadi lama sekali. Tapi biar Tuhan tunjukkan pada saat ini, dan kita mau datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menyucikan dengan darahnya. Firman Tuhan katakan, maka Dia akan menyucikan kita sebab Dia setia dan adil. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Biar setiap orang berhubungan dengan Tuhan, minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Bersihkan kami dengan darah-Mu Bapa. Kau tahu jemaat-Mu pada saat ini. Pada saat ini kami, beberapa mungkin di antara kami mohon pengampunan, pembasuhan atas dosa-dosa kami. Kami percaya sesuai firman Tuhan, maka Engkau akan mengampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Membasuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada jemaat Tuhan pada saat ini yang mempunyai urusan dengan sesamanya manusia, berikan keberanian, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk bertemu dengan orang tersebut Tuhan. Untuk melakukan rekonsiliasi, pemulihan secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ini meresap di dalam hati kami, tertanam di dalam hati kami. Kami tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk memberkati seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini. Kami percaya kalau Tuhan menghapus dosa kami, maka tidak ada penghalang untuk berkat Allah dicurahkan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat mujizat Tuhan di dalam hidup kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan terima berkat Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini.